Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam kajian Akidah Akhlak, tema ketiga atau bab ketiga. Setelah kita mempelajari akhlak terpuji, amal soleh, musawah, ukhuwah. Sekarang tiba saatnya kita melanjutkan materi yang ketiga, yaitu menghindari akhlak tercela, nifak, dan gozab atau keras hati. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menolak nilai-nilai akhlak tercela dari nifak dan gozab atau keras hati, dan juga dapat menjaga diri dari perilaku yang bisa mengakibatkan buruk terhadap diri kita sendiri terkait perilaku nifak atau munafik dan keras hati. Dan juga diharapkan siswa dapat memahami makna nifak dan keras hati, dan juga siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari nifak dan keras hati atau gozab. Adapun tujuan pembelajaran dalam menghindari akhlak tercela, gozab dan nifak ini atau munafik ini, pertama siswa dapat menjelaskan pengertian nifak dan keras hati atau gozab. Yang kedua, siswa dapat menggunakan atau siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk dari contoh-contoh perilaku nifak dan keras hati atau gozab. Dan yang ketiga, siswa dapat menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak perilaku kita dari perilaku nifak atau munafik dan gozab. Baik, marilah kita sama-sama simak makna yang dimaksud dengan apa nifak atau munafik dan juga gozab atau keras hati ini. Pertama, nifak. Kata nifak ini sering kita dengar, yaitu adapun kata nifak berasal dari kata bahasa Arab yang disebut dengan nafaqah, artinya berpura-pura atau muka dua. Berpura-pura atau bermuka dua. Secara istilah, nifak bersikap tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Orang yang memiliki sifat nifak ini kita sering sebut atau disebut dengan kata munafik. Maka Allah melarang di dalam Al-Quran perilaku tercela munafik itu, yaitu yang terdapat dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffar nara jahannama khalidina fiha. Hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang yang munafik, laki-laki maupun perempuan, orang kafir, dalam neraka jahanam atau dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Nah itu, kenapa Allah melarang untuk berbuat munafik? Karena tentunya tidak semata-mata Allah melarang, tentu akan berakibat buruk apabila kita melakukan atau berperilaku nifak atau munafik. Karena jelas kata munafik itu adalah kepura-puraan atau memiliki muka dua, lain di mulut, lain di hati, atau dengan perbuatan berbeda. Adapun macam-macam nifak, nifak terdiri dari dua macam, yaitu yang disebut dengan nifak akbar atau nifak i'tiqadi, dan yang kedua adalah nifak asghar atau disebut dengan nifak kecil. Adapun nifak akbar atau i'tiqadi, yaitu nifak yang menyebabkan perilakunya kekal di dalam neraka atau di dalam kerak neraka, yaitu ya menampakkan kepada kaum muslimin imannya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, dan hari akhirat. Namun dalam batinnya ia tidak mengimani semua itu, bahkan mendustakannya.
itulah menampakkan dirinya beriman kepada Allah, tetapi di dalam batinnya tidak mengimani semua itu. Yang kedua, yaitu nifaq asghar. Adapun nifaq asghar atau nifaq kecil, ketika seseorang hanya mengerjakan beberapa sifat dan amal perbuatan orang munafik, atau disebut juga dengan nifaq asghar ini dengan istilah nifaq amali. Itu ada dua nifaq, yaitu pertama nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi, dan yang kedua adalah nifaq asghar atau nifaq amali. Nah, berbicara masalah nifaq atau munafik, di dalam hadis dijelaskan tanda-tanda orang munafik, yaitu ayatul munafiq salasun, idza hadas kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri yang pertama, tanda-tanda orang munafik itu apabila dia berkata berdusta. Tentunya antara lisan dan batinnya berbeda. Dan yang kedua, bila berjanji tidak ditepati. Dan yang ketiga, bila diberi kepercayaan, ia khianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Apabila kita memiliki tanda-tanda seperti itu, bersegeralah untuk melepaskannya dan bertobat kepada Allah, untuk menghindarinya dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan, dengan amal yang baik, yang solih, agar kita tergantikan perbuatan buruk itu menjadi suatu amal solih atau ditutupi dengan perbuatan yang baik. Kenapa perbuatan tercela atau nifak ini adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah? Karena ada akibat ataupun bentuk dari perbuatan tercela ini berakibat buruk kepada diri kita sendiri. Tentu buruk bagi diri kita sendiri maupun buruk efeknya bagi orang lain. Pertama, buruk bagi diri kita sendiri, tercela di mata Allah, hilangnya kepercayaan dari orang lain terhadap diri kita sendiri, dan tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari, juga bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Dan yang berikutnya adalah mendapatkan siksa yang amat pedih, sebagaimana dalam surat Taubah tadi diterangkan, dijelaskan di awal. Kemudian bagi orang lain, tentunya sifat buruk itu dari sifat nifak ini atau munafik ini menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin baik. Apabila kekecewaan terlalu mendalam sehingga tidak mampu mengendalikan, tidak mustahil terjadi tindakan-tindakan yang anarkis. Yang kedua, sifat buruk bagi orang lain adalah membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu. Dan yang ketiga, sifat buruk bagi orang lain dari sifat nifak ini adalah mencemarkan nama baik keluarga, masyarakat, dan juga akan merasa malu karenanya, karena perbuatan dari sifat nifak itu. Nah itu, sehingga sifat munafik atau perilaku tercela munafik itu harus kita hindari dan segera untuk kembali bertobat kepada Allah. Mulai sekarang kita harus berbenah diri untuk menghindari perilaku buruk tersebut. Yang kedua, yang kita pelajari dari menghindari perilaku tercela ini yaitu sifat buruk dari ghazab atau yang disebut dengan keras hati. Kenapa sifat buruk ghazab atau keras hati itu harus kita hindari? Karena memang jelas-jelas sifat tersebut akan menimbulkan sifat efek dampak yang kurang bagus, kurang baik di mata untuk diri kita sendiri maupun di mata orang banyak. Adapun keras hati atau disebut dengan ghazab, istilah ghazab, maka diartikan adanya rasa tidak peduli
terhadap kesusahan orang lain. Sehingga yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah karena ia dikalahkan oleh kekuatan diri dari hawa nafsunya. Kebanyakan dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti aniaya, menyakiti orang lain, tidak menjawab atau tidak mengabulkan panggilan, kemudian tidak membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Nah, tentunya kenapa sifat keras hati itu harus kita hindari? Tidak hanya berefek buruk terhadap diri kita sendiri, tentunya dampak itu akan muncul terhadap orang lain pun. Maka Allah menjelaskan, sudah dicontohkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Laisa syadidu bisur'ati, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah. Itu kiranya kenapa sifat ghadab atau keras hati adalah bagian dari suatu sifat yang buruk. Ternyata jelas dalam hadis itu kita tidak diperbolehkan marah oleh Allah, karena marah itu temannya syaitan. Marah merupakan sebuah hal yang mungkin ketika kita pernah mengalaminya. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna, yang tak hanya mengatur bagaimana bermuamalah kepada semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ciri-ciri dari sifat keras hati atau ghadab ini, pertama, orang yang belum cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini yang terjadi di dalam diri seorang mukmin, maka jangan harap ada getaran-getaran yang di dalam hatinya, karena hatinya telah tertutup. Yang kedua, orang yang amat mencintai dunia, jangan harap ada getaran-getaran di hatinya, karena sesungguhnya yang ada dalam hatinya hanyalah urusan duniawi, sehingga hatinya tertutup dan lupa terhadap yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ciri-ciri dari ghadab, orang yang munafik, mulutnya rajin berzikir tapi rajin juga berdusta. Zikirnya rajin tapi maksiatnya juga rajin. Dan sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan terus. Istilah lain disebut dengan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Dan yang berikutnya, ciri dari orang ghadab ini atau keras hati ini, orang yang banyak makan dengan makanan yang haram. Jangan diharapkan dia bisa lembut hatinya, justru sebaliknya, hatinya tersebut akan menjadi keras. Yang kelima, orang yang banyak bicara yang tidak perlu banyak bicara tapi tidak ada manfaatnya. Orang yang suka melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi sifat ghadab atau keras hati itu? Pertama, kita harus beriman, meyakini diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Pupuk dengan mengikuti banyak kegiatan keagamaan, sering bertadabbur, sering tadabbur Al-Quran, baca buku, baca kitab, ikuti pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, simak tausiah-tausiah agama Islam dan sebagainya. Yang kedua,
tentunya cara mengatasi keras hati ini banyak mengingat Allah dan membaca Al-Quran, dan dengan mentadaburinya atau memahami dan merenungi makna dari Al-Quran. Dengan begitu, hati akan menjadi tuma'ninah atau tenang. Terlebih ketika orang-orang hatinya merasa resah dan gelisah oleh berbagai faktor kehidupan dunia, mulai dari bencana, kebutuhan pokok, teror, kondisi global yang tidak menentu. Apalagi sekarang kita menghadapi pandemi. Sehingga dalam kondisi ini kita harus betul-betul lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak mengevaluasi diri, bertobat, melakukan hal yang baik, yang positif, agar kita merasakan diri kita lebih tenang, lebih banyak berserah diri kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, belajar ilmu agama, karena ilmu agama dapat membimbing seseorang menjadi manusia yang bertakwa. Dengan belajar ilmu agama, maka orang akan condong hatinya kepada keimanan yang tinggi derajatnya. Ia tahu siapa Allah, ia akan merasa takut jika hidupnya akan menyengsarakannya di akhirat. Ia takut jika ibadahnya tidak diterima, dan ia takut jika ia harus dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah hidayah Allah dalam Al-Quran. Allah memuji orang yang belajar ilmu agama untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ilmunya itu ia sangat takut kalau hatinya condong kepada kesesatan. Hal demikian tidak dirasakan oleh orang yang tidak pernah belajar ilmu agama. Dan yang keempat, menjauhkan penyebab hatinya fitnah dan dosa, agar hati kita tidak menjadi keras. Maka kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhinya. Oleh karena itu, Allah melarang para sahabat bertanya atau meminta sesuatu hal yang kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, kecuali dari belakang tabir. Nah, itu dua sifat buruk yang kita pelajari saat ini, yaitu bagaimana cara menghindari perilaku tercela nifak atau munafik dan keras hati. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.